Shalom Elohim, bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Apa kabar jemaat ICBC Siki? Dengan percaya berkat cinta kasih daripada Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saat ini juga kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Anda jemaat baru, bolehlah tulis nama dan nomor telepon Anda di ruangan komen di bawah, agar pihak kami dapat menghubungi Anda. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mari kita persiapkan pikiran dan hati kita di dalam ibadah hari ini, agar dimanapun kita berada, biarlah Tuhan melawat kita. Mungkin ada di kalangan jemaat kita harus tetap ada di tempat pekerjaan dan bahkan ada di rumah. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar nanti. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu sepanjang hidup kami.
sehingga pada hari ini kami dapat bersama di dalam ibadah online kami. Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh umat-Mu yang mengadakan ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan melawat setiap kami Bapa, agar sepanjang ibadah kami berjalan, biarlah seluruh umat-Mu Tuhan dikuatkan, disegarkan dengan berkat-berkat Tuhan yang disampaikan oleh tim yang melayani, bahkan hamba-Mu yang membawa firman-Mu, agar hari ini kami akan kembali dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi jemaat kami yang dalam keadaan kurang sehat, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau kunjungi mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, baik berada di hospital, di rumah, agar saat ini juga mereka dapat merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan mengalami kesembuhan, karena Tuhan sudah ada di dalam hidup kami semua. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga khusus untuk negara kami Malaysia, agar negara kami dapat dipulihkan daripada keceleruan pemimpin politik yang tidak stabil, agar negara ini Tuhan dapat dibebaskan dari segala masalah-masalah yang dihadapi. Dan kami berdoa juga agar negara kami ini dipulihkan daripada wabah pandemik COVID-19 ini, agar negara kami ini dapat dipulihkan dengan pertolongan Tuhan, agar setiap kami yang berada di negara ini Tuhan akan hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kami merasa bersyukur karena Tuhan mendengar doa kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kelangsungan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Saat ini kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita sangat bersyukur pada pagi ini karena sekali lagi kita dapat bertemu di ibadah online pada pagi ini. Tanpa membuang masa, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dapat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya, bangkitkan itu untuk selamanya. Bagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dapat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya, membangkitkan hidup
untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dapat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya, katakan lebih dahsyat. Haleluya. Sekali lagi katakan, hanya Yesus Tuhan yang dapat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan haleluya. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di
Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Shalom dan selamat pagi kepada keluarga besar dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan SIB CCK. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu di dalam ibadah pada minggu ini atau hari ini. Dan kita terus membahaskan tentang tema yang jadilah pemenang. Hari ini saya akan mengambil satu subtema kita, yaitu kunci menjadi jemaat pemenang. Kunci menjadi jemaat pemenang. Sebelum kita melihat firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena sekali lagi Tuhan memberikan kami sebuah kepercayaan untuk menjalani hidup dalam hari ini dan juga tanggung jawab kami sebagai umat-Mu supaya kami tetap beribadah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan juga yang menciptakan kami dengan maksud supaya kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar ini kami mendengar dari firman-Mu,
tolong kami, bimbing kami Roh Kudus, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, karena Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-12. Dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleza, anak Dodo, anak seorang Ahohai, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lihi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang sebuah kemenangan, sudah tentunya Tuhan juga sangat menghendaki umatnya menjadi pemenang. Amin. Musuh yang harus kita kalahkan ialah iblis. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-10. Yang kedua ialah mencintai dunia. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Dan yang ketiga, diri kita sendiri. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Mengapa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah bangkit dan kuasa kebangkitannya memampukan kita menjadi umat pemenang. Untuk menjadi umat pemenang, kita harus berusaha mencari tahu apa rahasia atau kunci seorang pemenang. Karena itu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ada 3 perkara yang saya mau sampaikan yang kita belajar hari ini untuk menjadi jemaat Tuhan yang tetap memiliki kemenangan. Yang pertama ialah keberanian dan pengabdian kepada Tuhan.
keberanian dan pengabdian kepada Tuhan. Kita lihat di dalam pembacaan kita dari dalam ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Haleluya. Kita lihat di sini ada perkara yang luar biasa yang dimiliki oleh Isibal di dalam pertempuran atau di dalam perang. Apa yang dimiliki oleh Isibal di sini adalah dia memiliki semangat keberanian dan pengabdian kepada Tuhan. Kalau keberanian saja atau dengan semangat saja itu belum tentu membuatkan Isibal ini akan meraih kemenangan. Tetapi karena rahasianya yang tidak boleh dipisahkan dengan keberanian atau semangatnya di dalam perang adalah kebergantungan atau pengabdiannya kepada Tuhan di saat atau waktu dia maju di dalam medan perang. Isibal, orang Hakmoni, dia adalah pemimpin dari Triwira. Apa kehebatan Isibal ini? Alkitab sudah menjelaskan kehebatannya adalah di dalam perang, dalam medan perang. Bayangkan, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Di dalam peperangan itu, di dalam perlawanan itu, hanya Isibal saja yang dapat membunuh dan menikam mati semua musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel pada ketika itu. Bayangkan, seorang pahlawan, dia boleh membunuh 800 orang yang mati. Ini adalah satu perkara yang luar biasa. Dia hanya satu orang dengan hanya menggunakan tombak. Itulah yang menyebabkan dia dipilih dan menjadi ketua dari Triwira. Kita juga sebagai umat Tuhan, jangan kita takut di dalam berperang. Sebab Tuhan berserta kita, maka ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Karena itulah jaminan Tuhan. Dia memimpin kita, dia berserta dengan kita. Kehebatan Isibal di sini karena pengabdiannya kepada Tuhan dan rasa tanggung jawabnya kepada Raja Daud atau raja bangsa Israel. Dan kita lihat di sini kejayaan dan kemenangan yang diraih atau yang diperolehi oleh Isibal di sini adalah kuncinya. Dia yakin, dia percaya bahwa berserta dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dia akan meraihkan kemenangan besar. Dan pasti Tuhan ada bersama-sama dengan Isibal di dalam pertempuran atau medan perang ini. Dan saya percaya juga di dalam perang kita pada hari-hari ini, bukan di dalam perang pertumpahan darah dan daging, tetapi kita punya perang atau perlawanan kita adalah kita mau mematahkan atau memusnahkan musuh yang terbesar yang kita hadapi, yang boleh melemahkan kita dalam iman kita adalah iblis. Kita juga mematahkan, kita mau mengalahkan musuh yang terbesar. Yang kedua adalah sikap kita atau ketamakan kita, atau kita masih mencintai dunia ini. Dan juga yang ketiga itu adalah datang dari diri kita sendiri. Nah, kita lihat di sini bahwa kehebatan yang dimiliki oleh Isibal di sini adalah karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan saya percaya kalau kita juga yakin, kita percaya
kita memiliki satu kepastian dengan iman kita, maka apapun musuh yang kita hadapi, maka kita akan meraihkan kemenangan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan berserta dengan kita. Sebab itu sudah dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah yang diberi dengan gelaran Immanuel, yang berserta dengan kita, bersama-sama dengan kita. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan, mengabdikan diri hidupnya kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan, tidak mungkin Tuhan akan berdiam diri. Pasti Tuhan akan membela kita. Tuhan akan berserta bersama dengan kita. Yang penting di sini mari kita miliki semangat, keberanian, dan juga kebergantungan atau pengabdian diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang hal yang sangat penting. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur 108 ayat yang ke-14, dikatakan di situ, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow, haleluya. Dan inilah kekuatan, inilah rahasia dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita akan menjadi umat pemenang. Kita akan menjadi jemaat yang pemenang, bukan jemaat yang kalah, bukan jemaat yang tawar hati, bukan jemaat yang selalu kalah, tetapi kita menjadi jemaat yang menang karena kita sadar Tuhan menyertai kita menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, pasti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bukan dengan kekuatan kemampuan kita, tetapi karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Allah menyatakan kuasa-Nya untuk memberikan kemenangan kepada umat-Nya. Haleluya. Mari kita lihat juga salah satu yang menjadi nasihat kepada jemaat di Korintus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita boleh rujuk di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Wow, haleluya. Untuk kita meraih dan juga kita akan mencapai kemenangan yang luar biasa ini, mari kita bersikap sebagai laki-laki yang tetap kuat. Dan rahasianya di sini adalah kita berdiri kuat di dalam iman kepada Tuhan. Inilah rahasia kita, kekuatan yang dimiliki dan juga dialami oleh Rasul Paulus disampaikan kepada jemaah yang ada di Korintus, supaya mereka juga memiliki iman yang teguh, bersikap sebagai laki-laki. Karena sebagai laki-laki itu yang disimbolkan sebagai kekuatan dan juga di dalam keperkasaannya. Dan kita melihat di situ bahwa ada campur tangan Tuhan kalau kita sertakan dengan iman, pengabdian diri kepada Tuhan. Haleluya. Kita lihat juga di sini dalam pengalaman Paulus juga. Kalau kita perhati di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-28. 2 Korintus 11 ayat 23 sehingga ayat yang ke-28. Di situ kita melihat ada banyak tantangan, ada banyak pengalaman, ada banyak cebaran, ada banyak bahaya yang dihadapi oleh Paulus di sini ketika dia memperjuangkan tanggung jawab dan pelayanan dan imannya, dan juga ketaatan dan juga kesetiaannya melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Dia berhadapan dengan banyak bahaya, risiko yang boleh mengancamkan nyawa Paulus sendiri. Tetapi di dalam semua bahaya ini, Paulus tidak sedikit pun gentar, tidak sedikit pun Paulus mengundurkan diri
tidak sedikit pun Paulus putus asa, tidak membuatkan Paulus untuk patah semangat atau dia tidak mengundurkan diri. Dia tetap punya semangat untuk memperjuangkan apa yang dikenalnya, apa yang diyakininya, tentang apa yang diberitakannya, tentang iman yang dia kenal di dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus seorang pribadi yang menjadi contoh atau teladan bagi kita, yang memiliki semangat yang gigih dan juga berkemenangan. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mari kita memiliki sikap yang kita belajar, yang kita ambil dari sikap Paulus di sini. Tetap memiliki semangat yang gigih dan berkemenangan. Kalau kita mau menjadi jemaat yang pemenang, miliki keberanian dan pengabdian diri kepada Tuhan. Kita lihat juga satu perkara yang menjadi pengalaman pribadi Yosua. Itu kita lihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Kita lihat di sini bahwa Yosua secara manusia, dia juga sangat terbatas. Dia juga punya kekurangan dan kelemahan. Dan kita lihat setelah dia dipertanggungjawab untuk mengambil kuasa atau mengambil alih kepimpinan yang ditinggalkan oleh Musa, karena Musa sudah mangkat atau sudah meninggal, maka yang dipercayakan oleh Tuhan itu adalah Yosua. Dan kita lihat di dalam keadaan-keadaan seperti ini, Yosua juga dalam keadaan ketakutan. Dia di dalam keadaan yang serba di dalam maju atau tidak maju, maju atau mundur, menyerah atau bagaimana atau bersarah. Itu yang bermain di dalam pikiran Yosua. Tetapi apa yang menjadi pendorong, apa yang menjadi penguat atau menjadi keyakinan yang meneguhkan Yosua di sini, ada firman Tuhan yang meyakinkan Yosua di sini bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Dan kita lihat di sini, setelah Yosua mengambil tanggung jawab dan kepimpinan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya memimpin umat Israel di sini, setelah Yosua maju di dalam perang, Yosua tidak pernah kalah. Dia tetap berhasil, dia tetap meraihkan kemenangan yang besar, kemenangan demi kemenangan yang dinikmati atau yang dicapai oleh Yosua. Kuncinya di sini karena Yosua punya pengabdian, kebergantungan, pengharapan, imannya melihat, memandang kepada Tuhan menjadi sumber pertolongan dalam hidupnya. Haleluya. Dan demikian di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga besar SIBCK. Jangan kita melihat masalah besar dalam kehidupan kita, tantangan, bahaya dan sebagainya yang melemahkan iman kita, kepercayaan kita. Mari kita memiliki keyakinan yang kuat, pengabdian diri kepada Tuhan. Percayalah apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pahami di dalam firman Tuhan. Ini semua adalah satu perkara yang benar-benar terbukti berlaku. Bagaimana Tuhan menolong dengan kehidupan para umat Tuhan, dan disertai dan dilengkapi dan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Dan bahkan bagi mereka yang dipakai menjadi pahlawan, mereka meraih kemenangan demi kemenangan, itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Ya, apa yang penting yang kita lakukan di sini adalah mari kita tetap melangkah maju, melangkah dengan berani dan mengandal, bergantung, berharap kepada Tuhan. Saya percaya kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ishibal di sini adalah karena
rahasia yang sangat penting itu adalah pengabdiannya kepada Tuhan. Tidak cukup hanya memiliki keberanian, tidak cukup hanya memiliki semangat, tidak cukup hanya memiliki rohnya yang bernyala-nyala. Kalau tidak dia mengabdi, mengandalkan kepada Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Yang penting di sini diturut sama atau bersama-sama berjalan di dalam keberanian, semangat, dan pengabdian, kebergantungan kita kepada Tuhan. Wow, haleluya. Mari kita lihat di dalam poin yang kedua, untuk kita menjadi jemaat yang pemenang. Hal yang kedua adalah kita perhatikan dalam ayat yang ke-9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohai, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Saya merumuskan apa yang saya perolehi dengan sikap atau apa yang dimiliki oleh Eleazar di sini adalah bersikap disiplin rohani. Disiplin rohani itu hal yang sangat penting. Eleazar tidak mungkin dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Eleazar tidak mungkin dia menjadi seorang yang begitu berani tampil di dalam berhadapan dengan musuh kalau tidak ada latihan yang cukup, kalau tidak ada kemahiran, ada pengalaman, kalau tidak ada disiplin yang mengatur hidupnya, apa yang perlu yang diikuti, dipatuhi oleh Eleazar di sini, sehingga Eleazar terkenal menjadi seorang pahlawan, antara pahlawan yang gagah perkasa yang mendampingi bersama dengan Daud di sini, karena dia memiliki disiplin yang ketat di dalam hal-halnya untuk berlindung, berharap, dan mengandalkan kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, itu cukup baik. Tetapi belum dapat melengkapi kita kalau kita tidak ada disiplin dalam kerohanian kita. Nah, kita perhatikan di sini, Eleazar anak Dodo, dia adalah orang kedua dari Triwira. Dan apakah yang menyebabkan dia dipilih menjadi pahlawan Raja Daud? Alkitab menulis, ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Maka berdirilah mereka di tengah ladang itu, mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ia mau berdiri mengawal rajanya dan berani mati untuk rajanya. Haleluya. Eleazar di sini terlatih menjadi komandan atau menjadi askar atau menjadi tentara yang punya kedudukan yang sangat tinggi, yang menguasai di dalam satu pasukan, di dalam ketenteraan yang mengiringi Daud di sini. Dan itu yang membuatkan Eleazar tampil menonjol dengan luar biasa di sini, karena disiplinnya itu adalah sangat terkawal dan dengan teratur dan dipatuhi dengan sesempurnanya atau dengan selayaknya. Jadi disiplin itu penting untuk menjadi seorang wira, untuk menjadi seorang perwira atau pahlawan, untuk menjadi orang pemenang. Harus memiliki kriteria adalah salah satunya hal yang sangat penting yang menentukan kita juga di dalam kemenangan atau kejayaan kita adalah disiplin. Apatah lagi dalam kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita perlu memiliki disiplin rohani yang kuat. Kita perhatikan di sini, kadang kala kita menghadapi hal-hal yang sukar, di mana orang berkata lebih baik lari. Kalau kita berhadapan dengan masalah, tantangan, dan juga pergumulan yang berat di sini, ada orang mungkin yang mengatakan kita ada baiknya kita mundur.
atau ada baiknya kita berdiam diri, atau ada orang yang mengatakan kita jangan teruskan. Tapi kalau saudara melihat, Tuhan tidak pernah mundur. Dia tetap tegak berdiri. Apakah yang akan Anda lakukan? Taati perintah rajamu. Siapa rajamu? Adalah Tuhan Yesus. Dialah raja kita. Dialah raja dalam hidup kita. Maka kita akan melihat campur tangan Tuhan. Kuasanya akan menyertai atau bersama-sama dengan kita. Disiplin itu sangat penting. Kalau kita mau menjadi orang-orang rohani yang kuat, kalau kita menjadi orang-orang rohani yang tetap kokoh berdiri di dalam Tuhan, berdiri di dalam iman kita, dan kita dapat menyelesaikan iman atau pertandingan iman kita sampai ke garis akhir, itu sangat ditentukan dengan disiplin kerohanian kita. Disiplin itu adalah termasuknya bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita kepada firman Tuhan, kesetiaan kita di dalam praktik atau di dalam melakukan firman Tuhan, kesetiaan kita untuk memuji menyembah Tuhan, komitmen kita dalam segala apapun yang dipertanggungjawab dengan Tuhan kepada kita. Kita perlu setia. Semua ini berbicara tentang disiplin di dalam kerohanian kita. Jadi kalau disiplin kita lemah, bagaimana kita menjadi jemaat pemenang? Bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang pemenang? Jadi kita perlu ada disiplin. Disiplin inilah yang mengatur. Disiplin inilah yang membentuk. Disiplin inilah yang mengajar kita. Dan disiplin inilah yang menuntun membawa kita kepada keberhasilan atau kemenangan itu. Haleluya. Nah, kita lihat di sini, saya yakin seorang pahlawan yang melindungi negara, raja dan bangsanya, dia dilatih atau melalui dengan latihan, dan itu latihan yang disebut atau dipanggil dengan disiplin. Tidak mungkin seorang menjadi tentara pengiring raja itu hanya diambil dari sembarangan orang. Sudah tentunya dia akan dilatih, dia akan dimasukkan di dalam satu latihan proses supaya membentuk dia menjadi tentara pahlawan, panglima yang punya disiplin yang kuat, mentaati, akur, setia kepada raja dan juga bangsa dan negaranya. Itulah disiplin yang perlu kita patuhi. Dan serupa dengan disiplin kerohanian kita. Dalam hal disiplin ini bukan di dalam hal-hal secara fisik atau secara ilmiah atau di dalam secara dunia, tetapi terlebih di dalam hal kerohanian kita perlu kita memiliki disiplin yang kuat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita ambil atau latihkan diri kita untuk memiliki disiplin di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam disiplin rohani ini, kita lihat di dalam gambaran atau nasihat yang disampaikan, yang ditujukan oleh Paulus di dalam jemaat di Korintus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Dikatakan di situ, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Kita perhatikan di sini. Orang-orang dunia untuk meraihkan kemenangan besar, kejayaan besar di dalam sebuah pertandingan, untuk mengajarkan mahkota atau untuk mendapatkan mahkota yang fana atau mahkota yang tidak kekal atau bersifat sementara ini, mereka begitu semangat, mereka begitu akur, taat, tunduk, setia di dalam disiplin yang sudah diatur sedemikian rupa demi untuk mencapai kemenangan atau kejayaan. Nah, kita lihat di sini, demikian juga di dalam kehidupan perjuangan iman rohani kita. Untuk kita mendapatkan mahkota abadi, mahkota yang kekal,
kita perlu ada disiplin di dalam kerohanian kita supaya kita dapat meraihkan kemenangan iman, kemenangan kerohanian kita itu. Kita akan mendapatkan mahkota yang sudah disediakan, dipersiapkan oleh orang-orang yang menang di dalam setiap perjuangan. Haleluya. Seorang atlet perlu ada disiplin dalam latihan dan menghargai waktu. Atlet juga mempunyai tantangan dan cabaran untuk mencapai kemenangan, seperti kelelahan, rasa bosan, putus asa, dan diri kita sendiri. Jadi kita lihat di sini, seorang atlet yang meraih kemenangan itu, kita kadangkala hanya melihat di puncaknya, padahal kita perlu melihat dari awalnya, dari sebelumnya. Sebelum mereka mendapat kejayaan dan kemenangan itu, mereka melalui dengan banyak tantangan dan cabaran. Mungkin juga cabaran dan tantangan itu boleh membuatkan mereka lemah, mungkin membuatkan mereka down, mungkin membuatkan mereka putus asa, mungkin membuatkan mereka bosan, mungkin membuatkan mereka tidak bertahan. Tetapi kita melihat di sini karena disiplin, karena target mereka, objektif mereka, tujuan mereka adalah untuk mereka mencapai kemenangan itu. Jadi itu sebabnya seorang atlet itu perlu untuk memenuhi disiplin di dalam atlet atau di dalam semua sukan yang apa yang diceburi atau apa yang diambilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman kita, seringkali kita berhadapan dengan ada waktu kita pasang surut. Kalau waktu kita berhadapan dengan masalah, kadang-kadang kalau kita berdoa dan sekian lama kita berdoa dan doa kita belum pernah muncul jawabannya, belum pernah terwujud jawabannya, atau belum terkabul dengan apa yang kita mohon kepada Tuhan. Kadangkala mungkin itu juga yang akan membuatkan kita lemah atau down, akan membuatkan kita putus asa. Mungkin juga kita sudah rasa bosan datang ke gereja, kita menggunakan dengan banyak apa yang kita sudah korbankan. Kita sudah membuang waktu, kita sudah membuang uang, kita sudah menabur banyak perkara-perkara untuk yang kita guna pakai untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah. Dan kadangkala kita mulai rasa bosan, kita sudah merasa sepertinya kelelahan di dalam semua perkara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak dibentuk dengan disiplin, bagaimana kita akan meraihkan kemenangan itu? Bagaimana kita menang di dalam perjuangan, pertandingan iman ini? Sebab iman kita ini perlu kita mengetahui bahwa kita ada di dalam gelanggang atau di dalam padang, di dalam pertandingan iman kita. Sebab barang siapa setia sampai akhir, maka dia akan diberi dengan mahkota kehidupan. Dia akan diberi hidup yang kekal. Dia akan memiliki hidup yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada umatnya yang setia sampai akhir. Itulah sikap yang perlu kita pelajari di sini. Ada disiplin. Disiplinlah yang membuatkan kita akan mencapai kepada kemenangan atau kejayaan yang kita raihkan, yang kita impi-impikan, yang kita tunggu-tunggukan akan menjadi reality. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dengan beberapa pejuang-pejuang iman yang sebelum ini. Contohnya kita melihat Paulus juga adalah seorang tokoh iman, Abraham, Nuh, dan juga kita melihat ada ramai para hamba-hamba Tuhan yang mati dengan syahid. Itu semua karena mereka mempertahankan iman mereka. Mengapa sedemikian? Karena iman mereka itu sudah terlatih dengan disiplin kerohanian mereka. Karena mereka mengenal, sudah percaya dan meyakini pengharapan mereka di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Mari kita lihat untuk perkara yang ketiga dan yang terakhir.
untuk kita menjadi jemaat yang pemenang. Hal yang ketiga di sini adalah setia dan bertanggung jawab apa yang dipercayakan. Setia dan bertanggung jawab apa yang dipercayakan. Kita perhatikan di dalam ayat 11 dan ayat 12. Sesudah dia, yaitu Eleazar, maka kita perhatikan siapa yang menyambung atau siapa yang seterusnya adalah Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lihi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Saya perhatikan dengan salah satu sikap yang dimiliki oleh pahlawan Daud di sini yang bernama Sama adalah dia setia dan bertanggung jawab apa yang dipercayakan oleh Daud atau dengan apa yang dipercaya oleh Tuhan kepada dia secara pribadi. Nah, kita lihat di dalam ayat yang 11, 12 ini, Sama ini adalah seorang pengusaha, seorang yang penjaga atau pengusaha kebun ladang kacang merah. Setelah bangsa atau tentara Filistin lari mengundurkan diri atau mereka pergi untuk menyerang kebun ladang Sama ini, maka kita perhatikan Sama bukan dia melarikan diri. Dia tampil, dia maju dengan seorang diri. Dia maju di tengah-tengah daripada ladang-ladangnya. Dia mempertahankan ladang yang dipercayakan dengan dia. Dan perhatikan, ladang yang dipertaruhkan nyawa oleh Sama di sini. Kalau kita pikirkan untuk apa? Untuk dia menggadaikan nyawanya hanya dengan sebidang tanah atau dengan kebun kacang merah. Apa yang dia dapat? Apa yang dia perolehi? Apa hasil yang dia dapat kalau dia hanya mempertahan dengan kebun ladang kacang merah? Kalau dia mempertahankan kacang kebun merah ini, sudah tentunya kita lihat nyawanya lebih jauh berharga, nyawanya jauh lebih berarti daripada kebunnya, daripada tentara, pahlawan atau orang-orang Filistin yang datang untuk menceroboh, yang datang untuk mengambil kebun ladang kacang merah yang dimiliki oleh Sama di sini. Dia maju dan mempertahankan meskipun mungkin orang lain menganggapkan bahwa tanggung jawab yang dipercayakan oleh Sama ini adalah satu perkara yang kecil, satu perkara yang tidak menonjol, tidak famous, tidak terkenal, hanya dengan menjaga atau mengusaha kebun ladang kacang merah, dan tidak berbaloi dengan menggadaikan nyawanya, dengan mempertahankan dengan ladangnya, dengan begitu kumpulan yang kuat menyerang untuk merebut dengan kacang merah yang diusahakan oleh Sama di sini. Tetapi apa yang kita lihat di sini, karena Sama dia begitu setia dan bertanggung jawab apa yang dipercayakan kepada dia, dia mengurus dan dia benar-benar sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab jujur untuk mengurus harta atau ladang yang diusahakannya demi untuk menyediakan makanan atau keperluan bangsa umat Israel dan juga keperluan bagi Sama dan keluarga. Perhatikan di sini bahwa Sama dia tidak takut, dia tidak gentar di sini. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan dalam ayat 12 secara khususnya, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Kalau kita dipertanggungjawab dengan perkara yang kecil,
dipertanggung jawab dengan apapun bentuk tanggung jawab yang sudah diamanah kepada kita. Mungkin tanggung jawab itu tidak menonjol, tidak kelihatan, tidak terlalu besar. Mungkin tanggung jawab itu dianggap oleh orang lain tidak berapa penting. Tetapi percayalah saudara, bahwa apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kita perlu setia untuk bertanggung jawab. Kita perlu jujur untuk bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena orang-orang yang setia seperti inilah yang berkenaan dan juga menyenang hati Tuhan. Kemenangan yang diraihkan oleh Sama di sini bukan karena ada kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Sama, tetapi dia yakin bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Ada Tuhan yang membela dia, ada Tuhan yang menolong dia. Walaupun mungkin begitu ratusan ribuan orang yang mengepung Sama, tetapi tidak sedikit pun membuatkan Sama gentar atau takut di sini. Dia tampil berdiri di depan dan dia melawan, dia mengalahkan, dia memukul orang-orang Filistin sampai mereka kalah oleh Sama di sini. Dan demikianlah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang besar yang diraihkan oleh Sama di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita mungkin kecil. Mungkin kita dipercayakan dengan pelayanan kanak-kanak, atau pelayanan anak muda, atau pelayanan wanita, ataupun mungkin yang lebih rendah, yang lebih kecil, yang kita anggap pelayanan yang kecil, mungkin bertanggung jawab untuk menjadi ase atau penyambut tetamu, atau membersihkan gereja. Saudara sekalian, jangan kita melihat tanggung jawab yang kecil ini sesuatu perkara yang kita remehkan, yang kita sambil dengan sikap kita dengan leka. Kita perlu jujur, kita perlu setia menjalankan tanggung jawab kita. Tuhan bukan melihat tanggung jawab kita besar atau kecil, tetapi apa yang Tuhan lihat di situ adalah komitmen kita. Yang Tuhan lihat di sini adalah kesetiaan kita. Belum tentu orang yang punya tanggung jawab yang dipercayakan dengan perkara yang besar secara manusia akan meraihkan kemenangan atau berkenaan di mata Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu. Karena apa yang Tuhan lihat di sini adalah sikap hati kita, kesetiaan kita seperti yang dilakukan oleh Sama di sini. Dia begitu setia dan bertanggung jawab apa yang dipercaya atau diamanahkan kepada dia. Dan kita lihat di sini kemenangan rahasia yang dimiliki diraih oleh Sama di sini adalah karena dia setia dan bertanggung jawab. Maka Tuhan memberikan dia kemenangan yang besar. Dan sama dengan prosesnya, kalau kita setia menjalankan tanggung jawab kita, pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dengan gereja kita, keluarga kita, apapun yang dipertanggungjawab dan kita, mari kita setia dan bertanggung jawab. Pasti kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan meraih kemenangan yang jauh lebih besar. Karena Tuhan berserta dengan kita, Tuhan memimpin dengan kita. Kalau Tuhan memimpin dan menyertai dan memberkati Sama, Dia juga memberkati kita. Kalau kita seperti sikap yang dimiliki oleh Sama di sini, setia dan bertanggung jawab. Kita lihat di sini Sama ini adalah anak Age, orang Harari. Alkitab berkata, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Arti nama Sama yaitu orang yang disingkirkan, orang yang dibuang, atau orang yang ditolak. Intinya jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena ada Tuhan di sampingmu dan pasti ada kemerdekaan, kemenangan ada di pihakmu. Haleluya. Kita lihat di sini nama Sama saja pun sudah rasa terpinggir, tertolak, tidak dihargai sama sekali sebenarnya sesuai dengan arti namanya. Tetapi karena Sama ini dia begitu
semangat, dia begitu setia, dia begitu bertanggung jawab. Maka dia tidak melihat arti namanya, tetapi dia melihat tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jangan kita melihat, kita rasa tertolak, kita rasa tidak dihargai, kita rasa tidak dihormati di dalam pelayanan dan tanggung jawab kita. Maka kita mulai tawar hati, maka mulai hati kita tidak ada semangat untuk mau melakukan pelayanan yang bertanggung jawab dengan kita. Saudara dikasihi Tuhan, mari belajar dengan sikap yang dimiliki oleh Sama di sini. Setia bertanggung jawab. Seperti mana di dalam Matius 25 ayat yang ke-11 dikatakan di situ, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudara, inilah imbalan atau orang satu hadiah atau keistimewaan orang yang setia. Dari perkara yang kecil dihargai oleh Tuhan, dia akan diundang dan dijemput untuk menikmati kebahagiaan yang ada pada Tuhannya. Haleluya. Siapakah Tuhan kita? Adalah Tuhan Yesus. Saudara, ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang yang bertanya kepada Mother atau Ibu Teresa. Dia berkatakan seperti ini, Ibu telah melayani kaum miskin di Calcutta, India. Tetapi tahukah Ibu atau tahukah Mother Teresa bahwa masih ramai atau masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabai? Apakah Ibu tidak merasa gagal? Lalu Ibu Teresa menjawab, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Haleluya. Lihat jawaban yang sederhana ini. Dia tidak terlalu excited dengan keberhasilan. Yang penting di awalnya dan tanggung jawabnya dia lakukan dengan setia. Saya percaya untuk kita mendapatkan keberhasilan, kejayaan itu atau meraihkan kemenangan itu, kalau kita setia dari awal. Kita harus berbalik kepada dasar awalnya adalah setia. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, ayat 17, ayat yang ke-26, dan juga pasal yang ketiga, ayat yang ke-5, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-21. Di situ ada kata-kata atau ada firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat atau ditujukan kepada jemaat yang ada 7 jemaat yang menerima pesanan ini. Dan di dalam kata-kata itu ada diselitkan setiap jemaat itu dikatakan barang siapa menang. Jadi hanya para pemenanglah yang akan menerima imbalan atau masuk di dalam kerajaan surga. Rahasia atau kuncinya adalah kita mendengar dan menuruti firman Tuhan. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Haleluya. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, sekali lagi, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Haleluya. Dalam ayat yang ke-17,
siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Haleluya. Dalam ayat yang ke-26, barang siapa menang, sekali lagi, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukurniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Haleluya. Kita lihat pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Dikatakan di sini, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya. Wah, luar biasa kalau kita menang. Dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, dikatakan lagi, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan. Haleluya. Ayat yang ke-21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku. Haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menjadi jemaat yang pemenang dalam perlombaan atau perjuangan iman kita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami kembali, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui dengan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kebenaran firman Tuhan yang menguat dan meneguhkan kami. Apa yang kami miliki, apa yang perlu kami ketahui untuk kami mendapatkan kemenangan, atau kunci atau rahasia untuk kami meraihkan atau memperoleh kemenangan itu adalah Tuhan membawa kami, menghendaki kami supaya kami bersikap dengan berani dan mengabdi kepada Tuhan, seperti apa yang dialami oleh para pahlawan Daud atau pahlawan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengiringi bersama dengan Daud, yaitu Isibal dan juga Eleazar dan juga Sama. Mereka punya sikap yang punya keberanian dan pengabdian kepada Tuhan, dan juga mereka punya sikap disiplin rohani yang kuat, dan juga mereka begitu setia dan bertanggung jawab apa yang dipercayakan kepada mereka. Demikian juga untuk jemaat umat-Mu, keluarga besar dan pemimpin-pemimpin gereja Tuhan SIBCCK ini. Tuhan, Engkau memberi mereka dengan semangat, dengan roh dan hidup yang mengabdi kepada Tuhan, punya disiplin dan juga kesetiaan dan juga bertanggung jawab dalam apapun yang dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Saya berdoa supaya jemaat dan keluarga besar ini diberkati oleh Tuhan, dan sehingga gereja Tuhan juga menjadi gereja yang berdampak. Umat Tuhan menjadi umat yang bersinar, yang menjadi garam dan terang dunia, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati kesehatan iman mereka, pertumbuhan kerohanian mereka, kedewasaan iman mereka ya Tuhan, supaya hidup mereka selalu naik dan bukan turun, selalu maju dan bukan mundur ya Tuhan. Mereka akan dipakai dan diberkati Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Dan kunci yang kami perolehi di sini adalah kalau kami mau mencapai kemenangan itu adalah kami taat
setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Jemaat yang diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saya diberkati, Anda diberkati, semua kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Karena kita adalah laskar-laskar Kristus, kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah lebih dari pemenang. Marilah kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, agar ia dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan sampai selamanya. Dan saat ini tiba waktunya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai makluman, minggu ini adalah minggu yang kedua untuk persepuluhan. Cara kita memberi persembahan dan persepuluhan kita boleh salurkan ke akaun gereja kita seperti yang tertera di screen, agar semua itu pemberian kita, Tuhan yang memberkati kita. Sambil itu mari kita lihat info-info sepanjang minggu ini.
Begitulah info-info gereja kita sepanjang minggu ini. Sebarang pertanyaan bolehlah berhubung kepada pihak majelis gereja. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan karena begitu setia, tetap bersemangat mengikuti ibadah kita. Saya percaya Anda diberkati. Dan sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Kami percaya kami diberkati, kami disegarkan dengan pelayanan anak-anak muda dan juga hamba-Mu yang firman-Mu pada hari ini. Kami diberkati karena kami tahu Tuhanlah yang dapat menghibur hidup kami oleh karena kuasa-Mu. Saat ini kami ingin memberkati jemaat pada hari ini karena Tuhan yang luar biasa. Dengarlah firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.